Jauh sebelum kita ada di sini, kita berada di alam ruh. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah sudah meminta persaksian kita di hadapan Allah. Apa yang Allah mintakan ketika Allah berfirman, alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Maka saat itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Maka inilah yang perlu kita sadari. Perjalanan kita di Ramadan ini hakikatnya adalah meneguhkan kembali perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka menjadi hamba. Maka kalau di Ramadan ini kita tidak semakin menghamba kepada Allah, maka mesti ada yang salah dalam titik berangkat kita di Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat isya wa tarawih yang insyaallah diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengizinkan kita untuk masih berada di dalam bulan suci Ramadan. Khususnya malam hari ini kita berada di malam yang ke berapa Bapak Ibu? Ke-9, ke-10 apa ke-30? Kalau ke-30 berarti besok kita takbiran ya. Tapi ala kulli hal, tentu hari-hari Ramadan yang kita lalui harusnya menjadikan kita semakin hari semakin mendekati predikat takwa. Karena ukuran keberhasilan seorang hamba Allah ketika mendapatkan jamuan cintanya Allah di Ramadan adalah ketika mencapai predikat takwa. Inilah yang kemudian bahasanya kita dapatkan sebagai tujuan di antara hadirnya Ramadan di dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai derajat takwa. Maka di sini tentu takwa adalah merupakan result dari proses yang kita lakukan selama berRamadan. Maka itulah kita katakan bahwa madrasah Ramadan sebagai perjalanan rohani untuk menggapai takwa. Menariknya, para ulama bahkan menjelaskan ada 5 anak tangga yang kita sebut dengan 5M di dalam rangka melakukan perjalanan rohani mencapai derajat takwa tersebut dan diikatkan ataupun dikaitkan dengan kehadiran kita di dalam bulan suci Ramadan ini. M yang pertama atau yang kita sebut dengan 5M itu adalah mu'ahadah. Kita perlu mereview kembali, mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bahasanya pengen sampai derajat takwa, kita perlu mengulang-ulang perjanjian kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minimal dalam 17 kali sehari semalam kita menyebutkan dalam satu ayat suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Rabb kami meminta pertolongan. Bahkan jauh sebelum kita ada di sini, kita berada di alam ruh. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah sudah meminta persaksian kita di hadapan Allah.
Apa yang Allah mintakan ketika Allah berfirman, alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi aku adalah Tuhan kalian? Maka saat itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Maka inilah yang perlu kita sadari. Perjalanan kita di Ramadan ini hakikatnya adalah meneguhkan kembali perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka menjadi hamba. Maka kalau di Ramadan ini kita tidak semakin menghamba kepada Allah, maka mesti ada yang salah dalam titik berangkat kita di Ramadan. Maka oleh karenanya kita perlu menapaki anak tangga M yang kedua, yaitu muraqabah. Kita perlu berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mungkin belum sampai di level mukasyafah, karena sebaik-baik di dalam kita melakukan daripada amaliyah dan ibadah adalah ketika kita mencapai derajat ihsan. Dan ketika ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan, maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, tapi kalaupun enggak, maka seakan-akan engkau merasa dilihat oleh Allah. Maka level kita mungkin belum bisa sampai melihat Allah, karena kecuali hanya orang-orang terpilih yang Allah izinkan untuk kemudian bertemu langsung dengan Allah. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi level kita setidaknya kita merasakan diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu bahkan lebih dekat daripada urat leher kalian sendiri. Kalau kita kemudian nggak biasa pakai seat belt, begitu kita bawa mobil dan kemudian di waze kita ataupun di maps kita disampaikan bahwa di depan itu akan ada kamera lalu lintas, kira-kira apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Maka kita upayakan menggunakan seat belt itu, betul? Maka begitu juga kalau kita tahu hari ini kita akan masuk di Ramadan, tapi kita nggak menggunakan seat belt ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan-jangan kita nggak merasakan dekat dengan Allah itu. Maka upaya kita berpuasa, upaya kita sholat malam, upaya kita baca Quran, upaya kita banyak berzikir, upaya kita berdoa, itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya kita perlu M yang ketiga, muhasabah. Kita perlu menilai, mengevaluasi apakah hari ini sudah lebih baik daripada kemarin, ataukah sama, atau mungkin bahkan tidak lebih baik. Tapi insya Allah di masjid yang kita cintai ini, dengan ketua yang Masya Allah begitu semangatnya, pengurus begitu luar biasanya, jamaah yang semangat untuk memamurkannya, mudah-mudahan insya Allah masjid kita ini bisa penuh dan makmur, bukan hanya sampai di Ramadan, tapi juga insya Allah sampai di luar bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita lihat di awal Ramadan, masjid kita ini penuh apa enggak Bapak Ibu? Kira-kira sekarang masuk malam ke-9, kira-kira sama penuhnya atau sudah sedikit lebih maju? Sedikit lebih maju. Maju apanya? Maka ini kira-kira sama atau beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau kita bahasanya hari ini kita melihat bahwa wah sampai malam 10 nanti sama banyaknya, malam 20 sama banyaknya, malam 30 sama banyaknya, maka insya Allah itu berarti apa? Minimal kita nggak rugi. Sama aja masih dihitung rugi, tapi kalau jamaah kita hari ini bisa steady, maka itu artinya ya alhamdulillah ada konsistensi. Tapi harapan kita sebagaimana kita lihat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, begitu mendekati akhir Ramadan justru semakin padat, semakin luar biasa ramainya. Maka kita berharap ini pun kita hadirkan. Jangan sampai kemudian mendekati akhir-akhir Ramadan kok kita makin ngerasa nggak ada nggak ada getarannya, merasa biasa-biasa saja. Justru getaran itu akan dirasakan justru mendekati makin akhir. Maka Rasulullah bahkan di 10 malam terakhir beliau meninggalkan rumahnya untuk apa? I'tikaf di masjid. Maka untuk apa? Di antaranya selain mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan grand prize di Ramadan, yaitu apa? Malam Al-Qadar. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan kita bermuhasabah, kita lihat apa yang perlu kita perbaiki, dosa apa yang masih belum kita taubati. Maka kalaupun masih ada dosa, maka M yang keempat, mu'aqabah. Kita akan berikan sanksi. Cuman sanksinya yang mendidik, sebagaimana Sayyidina Umar
gara-gara ketinggalan sholat isya berjamaah, lantaran sholat asar berjamaah, lantaran beliau masuk ke kebun di tengah padang pasir dalam kondisi yang terik. Di kebunnya itu ada sungai, ada pohon yang rimbun dengan buah-buahan. Maka begitu beliau keluar, ternyata lihat sahabat sudah selesai sholat asar berjamaah. Maka beliau pun menghukum dirinya dengan apa? Mewakafkan kebunnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai gara-gara gadget kita tanpa ada uzur syar'i kemudian kita menjadi orang-orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Maka oleh karenanya yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mujahadah. Punya kesungguhan. Kalau kita bahasanya pengen gapai takwa, harus ada kesungguhan. Pengen masuk surga, harus ada kesungguhan. Dan selama ada kesungguhan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi mereka. Minimal kita mulai sholat tarawih malam hari ini. Insya Allah kalau di Masjid Al-Ittihad ini satu malam berapa juz Bapak Ibu? Satu malam berapa juz? Ya, 1/4. Alhamdulillah. Kenapa enggak setengah kilo sekalian ya kan? Tapi ala kulli hal insyaallah mudah-mudahan nanti Abi yang akan mengimami, karena alhamdulillah Pak Ketua sering mention beliau. Maka kemarin saya bilang, Abi kalau ada waktu kita mampir ke Al-Ittihad supaya nyambung silaturahim, bahwa kita enggak cuma sekedar ngisi materi tapi juga menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Karena kata Nabi, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang senang untuk rezekinya dilapangkan, kemudian umurnya dipanjangkan, hendaknya mereka menjalin tali silaturahim. Jadi nggak harus nunggu lebaran. Kalau bisa sebelum lebaran, kenapa harus nunggu lebaran? Dan mudah-mudahan kita pun mendawamkan tali silaturahim kita yang mungkin hari ini sempat terjeda, sempat tersela. Maka mari kita tautkan kembali, sehingga insya Allah menjadi salah satu kebaikan yang mudah-mudahan Allah beratkan timbangan pahala kebaikan kita di sisinya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.